Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat channel berbagi ilmu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali rasanya berjumpa kembali dengan Anda, yaitu dalam dakwah, yaitu tentang mengingat kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Syekh Ali Jaber. Kepergian beliau jelas menyisakan duka dan rasa kehilangan mendalam bagi umat Islam yang senantiasa mendengarkan siraman rohani beliau. Dari sekian banyak dakwah dan ceramah Syekh Ali Jaber, ada beberapa kutipan yang begitu melekat di benak hatiku, yaitu tentang nasihat kematian. Berikut ini sedikit cuplikan, yaitu nasihat beliau tentang nasihat kematian. Makanya ketika saya baca Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi. Ya Allah, kalau memang nyawahku malam ini dipertahankan, rahmatilah ya Allah, karena prosesnya panjang. Ketika Uthman bin Affan disebutkan surga dan neraka, tidak pernah nangis. Tapi ketika dibahas kuburan, 3 malam tidak bisa. Itulah sedikit kutipan, yaitu video dari Syekh Ali Jaber tentang nasihat kematian. Semoga ilmu-ilmu yang telah diajarkannya bisa menjadi amal ibadah baginya. Semoga Allah menempatkannya di dalam surganya. Amin. Kata Rasulullah, mukmin yang paling baik itu adalah yang paling baik akhlaknya. Sedangkan mukmin yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian. Kematian sesungguhnya merupakan hakikat yang menakutkan. Akan menghampiri semua manusia, tidak ada yang mampu menolaknya dan tidak ada seorang pun yang mampu menahannya. Tidak ada yang mengetahui kapan kehidupan ini akan berakhir. Kondisi fisik yang sehat dan bugar sekalipun tidak bisa dijadikan jaminan untuk menghindar dari maut. Bahkan sering kita dengar, baru tadi malam jumpa dengan si Anu, sehat bugar. Namun kita terkejut dengar berita hari ini, ternyata ia telah pergi meninggalkan kita. Kita pun tidak tahu entah kapan mau menjemput kita, entah besok, entah lusa, entah kapan. Namun kematian itu sudah cukup sebagai pengingat, yaitu penyadar dari kelalaian kita, bahwa kita pun akan sama dengannya, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia fana ini akan kita tinggalkan di belakang. Dunia ini hanya sebagai lahan mencari bekal. Alam akhiratlah tempat akhir kita. Oleh karenanya, kita dianjurkan untuk banyak-banyak mengingat mati dan mempersiapkan diri untuk menghadapnya. Maka perbanyaklah mengingat, yaitu pemutus kelazatan. Maksudnya adalah perbanyak mengingat kematian. Ingatlah kematian dalam sholat. Karena jika kita mengingat mati dalam sholat, maka kita akan memperbagus sholat, akan tambah khusyuk. Dan ingat, sholatlah seperti sholat orang yang tidak menyangka bahwa ia masih punya kesempatan untuk melakukan sholat yang lainnya. Hanya di tangan Allah semata pembelian kehidupan, dan hanya di tangannya mengambil kembali yang telah dia berikan pada ajal yang telah digariskan. Sebagaimana firman-Nya itu dalam Al-Quran surah Ali Imran 185. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya yaitu tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat di situ disempurnakan pahalamu, yaitu batang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Yaitu kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan, yaitu yang memperdayakan.
Segeralah beramal sebelum datang kematian. Janganlah selalu menunda-nunda dalam berbuat amal soleh karena kesibukan duniawi. Karena selama manusia masih hidup, ia tidak akan lepas dari kesibukan. Orang yang berakal akan mengutamakan urusan akhirat yang pasti datang, dan mengalahkan urusan dunia yang pasti ditinggalkan. Nah, lalu bagaimanakah caranya agar kita selalu bisa mengingat kematian? Syariat ajaran agama Islam telah mengajarkan bahwa dengan kita mengingat akan adanya kematian, maka kita juga akan lebih mendekatkan diri atau berserah diri kepada Allah. Berikut ini cara-cara yaitu tentang mengingat kematian. 1. Bimbinglah orang yang akan menghadapi yaitu sakaratul maut. Ketika menghadapi orang yang sakaratul maut, seyogyanya yang hadir ke tempat orang tersebut selalu mengingat Allah dan selalu berdoa. Ajarkan orang yang akan menghadapi sakaratul maut dengan menyebutkan kalimat La ilaha illallah. Karena dalam hadis dikatakan, barang siapa yang akhir perkataannya adalah kalimat La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. 2. Yaitu mengunjungi orang yang sakit. Rasulullah berkata, orang-orang yang beriman itu ibarat satu batang tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh sakit, maka yang lain ikut prihatin. Nah, salah satu cara untuk mengaplikasikan hadis di atas adalah dengan meluangkan waktu mengunjungi saudara seagama yang sakit. Baik kunjungan teman, saudara adalah obat yang mujarab bagi si sakit. Dia pasti merasa senang karena masih ada sahabat atau yang bisa untuk berbagi duka. Yang ketiga yaitu melayat orang meninggal. Apabila seorang meninggal dunia, secara kifayahnya yaitu wajib dimandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Rasulullah sangat menganjurkan kepada umat untuk dapat mensolatkan dan mengantarkan jenazah ke kuburan bersama-sama. Sebagaimana sabda beliau, barang siapa yang menyaksikan jenazah lalu ikut mensolatkannya, baginya 1 kirot. Dan barang siapa yang menyaksikannya sampai dikuburkan, baginya 2 kirot. Ditanyakan orang apa itu 2 kirot, beliau bersabda, seperti 2 gunung yang besar pahalanya. Yang keempat yaitu sering-seringlah berziarah ke kubur. Ziarah kubur juga dapat mengingatkan diri kita tentang kematian, yaitu tentang akan kehidupan akhirat. Akhir kata, marilah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu ingat tentang kematian. Dan cukuplah kematian menjadi nasihat dan pelajaran bagi kita. Dialah yang menyebabkan perpisahan dengan orang-orang tercinta kita, penghalang bagi segala kenikmatan dunia dan pemutus bagi segala cita-cita. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.